Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas PAIG. Di sini saya akan menyampaikan dalam video ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai pendidikan karakter. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rike Puji Amelia Putri dan teman saya Nur Indah Wulan Listinsari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Wulan Listinsari yang akan ikut serta mempresentasikan tentang pendidikan karakter pada mata kuliah ilmu pendidikan kali ini. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Berikut materi dari saya. Langsung saja, yaitu materi pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan karakter. Pertama yaitu kita mulai dari pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan karakter ialah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran manusia, budi pekerti, serta tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Pendidikan karakter itu sendiri yaitu pengertiannya usaha sadar dan terencana dari dalam mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan juga pembudayaan peserta didik untuk membangun karakter pribadi yang baik untuk warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ciri dasar pendidikan karakter. Force dan Majid 2010 menyebutkan paling tidak 4 dasar pendidikan karakter, yaitu pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. Yang kedua yaitu koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip dan tidak terombang-ambing pada situs baru atau takut resiko. Yang ketiga yaitu otonomi. Di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Yang keempat yaitu keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter yaitu ada 5, yaitu pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga disiplin, yang keempat kreatif, dan yang kelima mandiri. Yang pertama yaitu religius. Religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, atau memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, serta hidup rukun dalam bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu jujur, memiliki perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin yaitu sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu kreatif. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu agar bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Dan yang kelima yaitu mandiri. Mandiri yaitu memiliki sikap yang tidak mudah tergantung dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang dihadapi.
Berikut adalah strategi penerapan pendidikan karakter. Bahwa pendidikan karakter yang utuh mengolah 3 aspek sekaligus, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Perlu diketahui bahwa ketiga aspek itu terkait satu sama lain atau saling berkaitan. Pengetahuan moral, pesan moral, dan tindakan moral tidak berfungsi secara terpisah, melainkan satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketiganya bekerjasama secara kompleks dan simultan sedemikian rupa sehingga terkadang tidak disadari perubahannya. Adapun strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter, 9 di antaranya tuntunan kepada guru dan 3 di antaranya tuntunan kepada kepala sekolah. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru harus bertindak sebagai sosok yang peduli, model, dan mentor. Maksudnya, dalam hal ini, guru harus memperlakukan siswa dengan kasih dan hormat, memberikan contoh yang baik, mendorong perilaku sosial, dan memperbaiki perilaku yang merusak. Yang kedua, menciptakan komunitas moral di kelas. Guru membantu siswa untuk mengenal satu sama lain, hormat, dan saling memperhatikan satu sama lain, serta siswa merasa dihargai sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, mempraktikkan disiplin moral. Guru di sini harus menciptakan dan menegakkan aturan sebagai kesempatan untuk membantu pengembangan alasan-alasan moral, kontrol diri, dan penghargaan kepada orang lain pada umumnya. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Maksudnya, guru melibatkan siswa dalam pembuatan keputusan dan membagi tanggung jawab dalam menjadikan kelas sebagai tempat yang baik untuk berkembang dan belajar. Dan yang kelima, mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Maksudnya, guru menggunakan mata pelajaran akademis sebagai sarana untuk mempelajari isu-isu etis. Dan yang keenam, menggunakan pembelajaran kooperatif. Maksudnya di sini guru mengajarkan kepada siswa mengenai sikap dan berbagai keterampilan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama. Yang ketujuh, membantu kepekaan nurani. Maksudnya, guru membantu siswa mengembangkan tanggung jawab akademis dan menghargai kepentingan belajar dan bekerja. Dan yang kedelapan, mendorong refleksi moral, maksudnya melalui membaca, menulis, berdiskusi, berlatih, membuat keputusan, dan berdebat. Dan yang kesembilan, mengajarkan resolusi konflik. Maksudnya di sini, sehingga peserta didik memiliki kapasitas dan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara adil dan wajar dengan cara tanpa kekerasan. Berikut strategi penerapan pendidikan karakter yang menghendaki ke sekolah. Untuk yang pertama, mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya kegiatan di kelas. Hal ini dilakukan melalui model-model peran dan kesempatan yang inspiratif dengan melayani sekolah dan masyarakat. Intinya, siswa diajak untuk belajar bersikap peduli dengan cara bertindak peduli. Dan yang kedua, menciptakan budaya moral dan positif di sekolah. Ini berarti mengembangkan seluruh lingkungan sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah, disiplin sekolah, rasa kekeluargaan sekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, komunitas moral secara guru dan karyawan, serta waktu untuk membicarakan keprihatinan moral yang membantu dan memperkuat pembelajaran nilai-nilai yang berlangsung di kelas. Yang ketiga, melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan karakter. Dalam hal ini, sekolah membantu para orang tua bertindak sebagai guru moral. Pertama, bagi anak, mendorong orang tua agar membantu sekolah dalam berupaya mengembangkan nilai-nilai yang baik dan mencari bantuan dari masyarakat, misalnya kalangan bisnis, praktisi media, dalam memperkuat nilai-nilai yang sedang diupayakan atau diajarkan di sekolah.
Dari strategi penerapan pendidikan karakter yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanamkan karakter pada siswa. Guru dituntut memiliki kepribadian yang kokoh, kuat, dan mampu menampilkan diri sebagai uswah dan teladan bagi siswanya. Karena satu keteladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nilai guru bukan dilihat dari apa yang dikatakannya, tetapi dari apa yang dilakukan dan dihasilkannya. Dan berikut adalah tentang fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik dan memiliki perilaku yang baik serta pikiran baik. Dan yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku anak bangsa dan multikultural. Dan yang ketiga, meningkatkan peradaban manusia dan menjadi bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Dan yang keempat, pendidikan dan juga pemerintah tidak hanya dapat di bangku sekolah, melainkan dari berbagai media yang meliputi lingkungan keluarga, media teknologi, dunia usaha, dan juga pemerintah. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, membentuk bangsa yang tangguh, bermoral, berakhlak mulia, toleransi, gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, membentuk suatu bangsa agar memiliki jiwa yang patriotik atau jiwa suka menolong antar sesama. Dan yang ketiga, membentuk jiwa seseorang agar berkembang dinamis, berorientasi terhadap IP. Dan yang keempat, untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pendidikan karakter, kita harus bisa belajar bertoleransi diri terhadap hal-hal kecil, misalnya yang sudah diterangkan pada video tadi, dengan menjaga kebersihan, merawat buku dengan baik, tidak mengambil hak bukan yang hak kita, dan jangan membuang sampah sembarangan.
tadi sudah diterangkan di video itu bahwa jika tadi membuang sampah sembarangan, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Dan sebaiknya kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal agar kita dapat melakukan segala sesuatu dengan tenang dan tidak merugikan bagi orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi di video ini, saya wakil dari kelompok 9 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.